Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan pemuda gereja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 18 Juni 2025. Saya Pendeta Medarian Tigea akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik. Pada pagi hari ini, Tuhan mengizinkan kami boleh bangun. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesengsaraan yang melahirkan ketekunan. Dalam hidup ini, setiap orang pasti pernah menghadapi kesulitan, penderitaan, dan tekanan. Namun sebagai orang percaya, kita diajak bukan hanya untuk bertahan tetapi juga bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa di balik penderitaan itu, Tuhan sedang membentuk ketekunan dalam diri kita. Hari ini kita akan menerima kebenaran bahwa kesengsaraan bukanlah akhir, melainkan proses pembentukan karakter. Yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan? Ayat ini mengajarkan bahwa kesengsaraan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Seperti besi ditempa dalam api agar menjadi kuat, demikian juga kita. Ketekunan yang lahir dari penderitaan akan melatih kita untuk tetap setia, percaya, dan tidak mudah menyerah. Ini bukan tentang merasa nyaman, tetapi tentang bertumbuh dalam iman. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah saya sedang menghindari kesengsaraan atau membiarkannya membentuk ketekunan dalam hidup saya? Bagaimana saya melihat penderitaan dalam terang kasih dan rencana Allah? Yang perlu kita lakukan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Hadapilah penderitaan dengan iman, bukan dengan keluhan. Saat menghadapi masalah, belajarlah untuk tidak cepat menyerah, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam proses itu. Bersyukurlah dalam setiap musim hidup, bahkan dalam masa sulit, karena itu adalah jalan Tuhan membentuk ketekunan dan karakter kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari dan pemuda gereja, kita membagikan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya pengharapan ini kita boleh mengalami kesusahan, namun kita harus percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita melalui masa-masa sulit kita. Mari kita mendukung teman atau keluarga kita yang sedang mengalami penderitaan di dalam doa, telinga yang mendengar, dan firman Tuhan. Jadilah saksi hidup bahwa penderitaan dalam Tuhan bukan sia-sia, tetapi menghasilkan ketekunan, pengharapan, dan kedewasaan rohani. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian dalam kesengsaraan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk tetap tekun dan setia saat menghadapi penderitaan. Dan tetap percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami dan menjadi pribadi yang kuat dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta kaum muda gereja yang sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.